Acara dibuka di sebuah kafe, di mana seorang pria paruh baya dengan gugup menatap jam di teleponnya. Begitu pukul 1.20 siang, dia menjadi cemas dan mulai melihat sekeliling. Tidak ada yang terjadi selama beberapa detik, tetapi tiba-tiba, ledakan keras terdengar di seluruh kota, mengejutkan warga. Kemudian, 3 makhluk gaib mirip manusia masuk ke kafe. Mereka terus-menerus mengeluarkan asap hitam, dan wajah mereka menakutkan. Saat semua orang mulai berlari ketakutan, makhluk-makhluk itu mendekati pria yang sama dari sebelumnya dan mulai melemparkannya seperti boneka kain. Pria itu entah bagaimana berhasil melarikan diri, dan dia berlari ke jalan raya utama. Namun, makhluk keras kepala itu tidak mau menyerah begitu saja, sehingga mereka mengejarnya. Setelah pengejaran yang intens, para monster akhirnya menangkap pria itu dan memberikan hukuman yang brutal. Setelah dia mati, mereka membaringkannya di jalan dan melakukan ritual yang langsung membakarnya. Sekarang pria itu sudah mati, dan jiwanya telah diambil, ketiga makhluk itu menghilang begitu saja. Sementara itu, kita diperkenalkan dengan Jung Jinsu, ketua kelompok pemujaan terkenal bernama Kebenaran Baru. Dia secara teratur mengkhotbahkan teorinya dan telah mendapatkan cukup banyak penggemar. Suatu hari, dia mengklaim bahwa orang jahat pasti akan dihukum oleh Tuhan dan dikirim ke neraka. Dia juga mengungkapkan bahwa setiap kali seseorang melakukan dosa, sosok seperti malaikat akan muncul dan memberitahu mereka waktu kematian yang tepat. Adegan kemudian beralih ke kantor polisi, di mana seorang detektif santai, Kyung Hun, datang terlambat di pengerahan kasus. Dia memperhatikan bahwa seluruh departemen kepolisian membicarakan tentang ketiga makhluk itu. Karena pembunuhan terjadi di siang bolong, banyak saksi yang merekam kejadian tersebut. Kyung terkejut menyaksikan makhluk gaib, dan setelah pertemuan selesai, dia dan rekannya Unpo ditugaskan untuk menyelidiki kejadian tersebut. Tanpa membuang waktu, kedua detektif itu tiba di TKP dan mencoba mencari beberapa bukti. Secara khusus, mereka mencari jejak kaki, tetapi tidak menemukannya. Mereka juga tidak dapat menemukan jejak DNA apapun. Oleh karena itu, lelah dengan semua jalan buntu, Kyung memutuskan untuk meminta bantuan dari seseorang yang tahu banyak tentang makhluk itu. Dia tidak lain adalah pemimpin sekte, Jung. Tak lama kemudian, kedua detektif itu tiba di sebuah pertemuan di mana Jung menampilkan gambar orang-orang yang dibunuh oleh monster supernatural. Dia mengklaim bahwa setiap kali seseorang seharusnya mati, seorang malaikat muncul di depan mereka dan mengungkapkan waktu pasti kematian mereka. Satu-satunya cara untuk menghindari kematian mereka adalah dengan menjalani kehidupan yang damai, tanpa melibatkan dosa. Setelah pertemuan berakhir, Kyung memperhatikan putrinya Hejung di sana dan menyadari bahwa dia juga pengikut kelompok pemujaan. Setelah itu, para detektif mencoba menginterogasi Jung, tapi dia hanya berbicara tentang kehidupan pribadinya. Dia mengungkapkan bahwa ketika dia berumur 20 tahun, dia ingin melakukan hal yang tidak terpikirkan. Tapi untungnya, ketika dia melihat ketiga makhluk gaib itu, dia langsung berubah pikiran. Jung percaya bahwa makhluk-makhluk itu datang ke bumi untuk memberikan keadilan kepada manusia. Jadi, ketika dia melihat makhluk itu untuk pertama kalinya, dia membentuk kelompok Kebenaran Baru untuk menyadarkan orang-orang tentang makhluk itu. Namun, Kyung hanya tertawa dan menyatakan bahwa hukum yang dibuat oleh manusia baik-baik saja. Menolak argumennya, Jung mengingatkan Kyung bagaimana istrinya dibunuh dan bagaimana pembunuhnya masih bergerak bebas hingga saat ini. Sementara itu, kita diperlihatkan seorang ibu tunggal, Park Jung-ja, yang kembali ke rumah setelah seharian bekerja. Yang mengejutkan, anak-anaknya menyambutnya dengan kue ulang tahun. Tapi saat seluruh keluarga sedang bersukacita saat ini, tiba-tiba sosok seperti malaikat muncul entah dari mana dan mengungkapkan bahwa Taman akan mati setelah 5 hari pada jam 3 sore. Anak laki-laki Park yang siap mengabadikan reaksi ibunya tanpa sengaja menangkap sosok mirip bidadari itu. Di sisi lain, live streamer populer ditampilkan. Dia mengaku sebagai anggota faksi lain yang dikenal sebagai The Arrowwood. Anehnya, di grup ini, semua anggotanya adalah remaja. Mereka tidak peduli dengan hukum dan selalu memukuli orang yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Juga terungkap bahwa mata panah diilhami oleh ideologi kebenaran baru. Namun, Jung menegaskan bahwa kelompoknya tidak terkait dengan mata panah. Keesokan harinya, wanita dari tadi, Park, bertemu dengan Jung dan mengungkapkan segala sesuatu tentang kejadian itu. Dia juga menunjukkan bukti video yang direkam oleh putranya. Setelah menghitung semuanya, Taman yang percaya diri memberinya tawaran. Dia akan diberikan 3 miliar won, tapi sebagai gantinya, kematiannya akan disiarkan langsung di TV. Menyadari bahwa anak laki-lakinya akan sendirian setelah dia meninggal, Park menyetujui kesepakatan tersebut. Di adegan berikutnya, Jung tiba di rumah Park dengan cek 3 miliar. Saat ini, beberapa personel media telah mengetahui eksperimen ini.
Setelah dokumen ditandatangani, Jung melihat sekeliling rumah dan dengan rasa ingin tahu bertanya pada Park apakah dia melakukan kejahatan untuk masuk ke dalam situasi ini. Namun, Park tidak menjawab dan hanya diam saja. Dia kemudian bersiap untuk siaran langsung, tetapi identitasnya akan dirahasiakan, karena takut orang-orang aneh akan menyerangnya. Adegan kemudian bergeser ke live streamer kepala panah, yang memberitakan ideologi, kebenaran baru. Dia juga membahas 3 makhluk gaib, yang telah mendatangkan malapetaka di seluruh kota. Di tengah aliran, seseorang secara anonim berbicara tentang Park dan mengungkapkan bahwa dialah yang akan mati setelah 5 hari. Lebih buruk lagi, alamatnya juga bocor. Belakangan, terungkap bahwa orang yang membagikan informasi taman dengan mata panah itu tidak lain adalah Untio. Selama ini, dia adalah seorang perwira di siang hari dan seorang pengikut mata panah di malam hari. Di malam hari, Kyung kembali ke rumah dan mencari putrinya. Ketika dia gagal menemukannya, dia menelepon Hejung dan bertanya tentang keberadaannya. Yang terakhir berbohong kepada ayahnya, saya di rumah teman saya, tetapi yang mengejutkan semua orang, terungkap bahwa dia sebenarnya ada di apartemen Jung. Setelah Jung memberitahunya bahwa dia bisa mempercayainya, Hejung mulai menceritakan bagaimana ibunya dibunuh. Suatu hari, ketika dia masih kecil, ibunya menyuruhnya mengantarkan pakaian untuk ayahnya. Gadis kecil itu mudah teralihkan perhatiannya, sehingga ibunya memutuskan untuk pergi sendiri. Sayangnya, dalam perjalanan, dia dibunuh oleh sekelompok orang jahat. Saat ini, Hejung menyebutkan bahwa sejak kejadian itu, dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Mendengar semua ini, Jung memeluknya dan meyakinkannya bahwa dia dan kelompoknya akan menangkap si pembunuh dan memberikan keadilan. Sementara itu, setelah mengetahui bahwa seseorang telah membocorkan informasi Park di internet, seorang pengacara bernama Hye Jin memutuskan untuk membantu. Dia membawa anak-anak Park ke tempat aman dan mengirim mereka pergi ke Kanada. Di tempat lain, Jung membawa Hejung ke penjahat yang membunuh ibunya. Dia kemudian memprovokasi dia untuk melakukan sesuatu untuk membalas dendam. Hejung melakukan hal itu, dan dia mulai memukuli pria itu. Karena marah, dia bahkan menghabisinya. Kemudian, keduanya membakar tubuh dan memberikan penghormatan. Anehnya, Hejung, yang baru saja membunuh seseorang, mulai tersenyum. Sepertinya dia bangga dengan apa yang baru saja dia lakukan. Keesokan harinya, polisi menemukan jenazah pria tersebut dalam kondisi hangus, mirip dengan apa yang dilakukan makhluk gaib tersebut. Hal ini membuat masyarakat umum percaya bahwa apapun yang dikatakan kelompok kebenaran baru adalah benar. Bersama-sama, mata panah dan anggota kebenaran baru berkumpul di luar rumah taman dan menuntut dia mengakui dosanya sebelum kematiannya. Beberapa mata panah juga menerobos masuk ke kantor polisi dan menyerang mereka, menuntut untuk membebaskan sesama anggotanya. Di adegan berikutnya, hari kematian yang ditakdirkan taman akhirnya tiba. Kita mengetahui bahwa demonstrasi tersebut tidak hanya disiarkan di internet tetapi juga di saluran TV besar. Sejumlah VIP juga tiba di tempat itu, mengenakan topeng untuk menyembunyikan identitasnya. Ternyata mereka telah membayar mahal untuk menyaksikan demonstrasi dari dekat. Segera, Park dibawa ke atas panggung, tapi dia terlalu takut untuk berbicara. Dia hanya menunggu malapetaka yang akan datang. Ketika jam menunjukkan pukul 3 sore, tidak terjadi apa-apa selama beberapa detik, tetapi tiba-tiba terdengar ledakan keras, dan 3 makhluk hitam supernatural muncul melalui dinding. Mereka dengan cepat menyerang taman dan melemparkannya ke dinding. Sementara itu, Kyung, yang menyaksikan semuanya, memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Dia mengeluarkan pistol dan memukul salah satu monster dengan beberapa tembakan. Namun, seperti yang diharapkan, itu tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Ketika Kyung mencoba mendekati makhluk itu hanya meninjunya setelah beberapa saat, makhluk itu menghabisi taman dan membakarnya. Mereka kemudian meninggalkan tempat kejadian dengan melompat dan menghilang di udara tipis. Karena kejadian aneh itu, semua penonton menjadi ketakutan dan sujud hormat. Mereka mulai percaya bahwa Jung memang benar. Keesokan paginya, Kyung bangun di rumah sakit, sembuh total dari luka-lukanya. Ketika dia keluar, dia mengetahui bahwa seluruh kota menjadi kosong karena penduduknya terlalu takut melakukan dosa. Dia kemudian pergi ke kantornya dan menyalakan TV untuk menonton Jung diwawancarai oleh saluran berita. Selama wawancara, Jung mengungkapkan bahwa demonstrasi itu hanyalah pesan dewa dan setiap orang harus kembali ke kehidupan normal mereka dengan benar. Dia berkata, saya berencana untuk mencari jejak Tuhan sampai dia memanggil saya lagi. Sementara itu, Kyung memeriksa rekaman CCTV dan melihat putrinya menghukum pembunuh ibunya. Pada saat yang sama, dia melihat lebih dekat wawancara Jung, di mana dia melihat sweater putrinya. Karena itu, Kyung segera meninggalkan kantornya dan pergi mencari putrinya.
Di sisi lain, Streamer Kepala Panah sedang mendiskusikan pemakaman hari-hari sebelumnya. Dia mengungkapkan bahwa setelah makhluk itu membunuh target mereka dan pergi, sebagian besar orang membungkuk hormat. Namun, pengacara, He Jin, dan rekannya tidak menanggapi sama sekali. Streamer menyampaikan rahasianya kepada siapapun, dan segera, orang-orang mulai membuat kerusuhan untuk membunuh keduanya. He Jin mengetahui hal ini dan segera berangkat ke kantor, bersama ibunya yang sakit. Sedihnya, ketika dia sampai di sana, meninggalkan ibunya di tempat parkir, dia menyadari bahwa kantor tersebut telah dirusak oleh anggota mata panah. He Jin kemudian mencoba menelepon rekannya untuk meminta bantuan, tetapi mengetahui bahwa dia berada dalam kondisi yang lebih buruk. Rupanya, para preman telah memukulinya dengan buruk. Menyadari bahwa dia adalah target selanjutnya, He Jin berlari ke tempat parkir, hanya untuk menemukan ibunya diserang oleh anak panah. Setelah beberapa saat, mereka pergi, dan He Jin segera membawa ibunya ke rumah sakit. Sayangnya, sudah terlambat karena dia meninggal sebelum mendapatkan perawatan apapun. Di adegan selanjutnya, Kyung memasuki apartemen Jung untuk mencari putrinya yang hilang. Dia tidak menemukan siapapun, dan keluar dari gedung, tetapi saat itu, beberapa preman yang marah mulai menyerangnya. Kyung hampir dipukuli sampai babak belur tapi untungnya, Jung memanggilnya tepat waktu dan memerintahkan semua orang untuk mundur. Dia kemudian meminta Kyung untuk menemuinya di sekolah terdekat. Di sisi lain, seorang He Jin yang putus asa bertemu dengan seorang reporter bernama Pendeta Kim, yang ternyata mewawancarai Jung 20 tahun yang lalu. Yang terakhir ragu untuk membagikan informasinya, tetapi setelah banyak meyakinkan, dia setuju. Pendeta Kim kemudian memutar rekaman audio yang mengungkap kebenaran yang mengejutkan. Rupanya, ketika Jung masih kecil, malaikat yang sama mendekatinya dan mengungkapkan bahwa dia akan mati tepat pada usia 20 tahun. Waktu akan menunjukkan pukul 10.30 malam. He Jin menganggap berita itu sangat informatif dan meminta rekaman itu, namun pendeta menghapusnya. Sementara itu, Kyung tiba di sekolah terbengkalai dan menemukan Jung menunggunya. Tanpa membuang waktu, yang terakhir mengungkapkan bahwa dia bertemu dengan malaikat 20 tahun yang lalu. Namun, anehnya dia tidak pernah melakukan dosa. Ini menyiratkan bahwa makhluk tidak menargetkan orang yang telah melakukan dosa. Ini adalah pilihan acak sehingga siapapun bisa terbunuh, bahkan orang suci sekalipun. Jung lebih lanjut menjelaskan bahwa dia membentuk grup kebenaran baru untuk menyebarkan pesannya bahwa orang berdosa harus dihukum. Dengan kata lain, dia menanamkan rasa takut ke dalam pikiran orang, dan sekarang, mereka harus berpikir dua kali sebelum melakukan sesuatu yang drastis. Saat percakapan berlanjut, Jung mengancam Kyung untuk merahasiakan ramalannya atau kelompoknya akan mengungkap putrinya, video He Jung di mana dia membunuh seorang pria. Akhirnya, sebelum makhluk gaib datang dan menghajarnya sampai mati, Jung menyuruh Kyung untuk menikmati hidupnya sepenuhnya. Dia juga berkata, tolong jaga jenazah saya. Jam kemudian berdetak pukul 10.30 dan monster hitam supernatural tiba di sana. Sama seperti kejadian sebelumnya, mereka melemparnya seperti ragdoll dan membunuhnya. Dan sebelum pergi, mereka melantunkan doa dan membakarnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, He Jin masih bersama Pendeta Kim, mencoba mencari petunjuk tentang kejadian baru-baru ini. Dia terus meminta dia untuk informasi tetapi tidak berhasil. Muak, dia memutuskan untuk pergi tetapi Kim menghentikannya dan mengungkapkan bahwa Jung memintanya untuk membunuhnya dan mengambil posisinya sebagai ketua. Mendengar ini, He Jin yang khawatir entah bagaimana berhasil melarikan diri, tetapi ketika dia sampai di luar, dia menemukan mata panah menunggunya. Mereka memukulinya sampai dia berhenti bergerak. Di adegan terakhir, Kyung kembali ke rumah dan menemukan putrinya menunggunya. Sekarang, dia dihadapkan pada tantangan serius karena dia harus merahasiakan putrinya. Episode berakhir saat kita melihat tubuh He Jin terbaring mati di antara bebatuan, di bawah jembatan.